Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alma Talita Sitaresmi, CPNS dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pada saat ini saya tengah menjalani pelatihan dasar CPNS tahun anggaran 2026. Pada video kali ini saya akan membahas tentang learning journal atau apa saja yang sudah saya pelajari selama agenda 3, itu tentang kedudukan dan peran PNS dalam mendukung smart governance. Dalam pembelajaran kali ini, saya memahami bahwa aparatur sipil negara atau ASN, khususnya pegawai negeri sipil, memiliki posisi strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas atau smart governance. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Undang-undang tersebut menekankan bahwa ASN tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa, serta pelayanan publik yang profesional, netral, dan berintegritas. Dalam konteks ini, kedudukan ASN berada sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Saya mempelajari bahwa pengelolaan ASN dilakukan melalui sistem manajemen ASN yang berbasis merit system, yaitu kebijakan dan praktik yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Manajemen ASN ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan dan pengangkatan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, kemudian promosi dan mutasi, penggajian, penghargaan, hingga pemberhentian. Melalui sistem ini diharapkan tercipta ASN yang profesional, kompeten, dan berdaya saing tinggi. Dalam mendukung smart governance, ASN memiliki fungsi yang penting. Antara lain ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu, ASN juga memiliki hak seperti memperoleh gaji, pengembangan kompetensi, dan perlindungan. Namun di sisi lain juga ASN memiliki kewajiban untuk setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga netralitas, memberikan pelayanan profesional, dan menjaga integritas dan akuntabilitas. ASN juga terikat pada kode etik dan kode perilaku yang mengatur sikap, tindakan, serta moralitas dalam menjalankan tugas, baik di dunia nyata maupun digital. Dalam era digital, ASN juga dituntut untuk memiliki kompetensi literasi digital yang baik. Literasi digital tersebut adalah kemampuan untuk mengakses informasi, memahami dan menganalisis informasi, menggunakan teknologi secara bijak, dan berintegrasi secara sehat di ruang digital. Terdapat 4 pilar literasi digital, yaitu yang pertama ada cakap digital. Cakap digital itu adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dan produktif. Yang kedua ada keamanan digital, yaitu kemampuan untuk melindungi data pribadi dan memahami resiko yang ada di dunia digital. Yang ketiga ada etika digital, yaitu kemampuan untuk berperilaku sesuai norma dan aturan dalam ruang digital. Kemudian yang keempat ada budaya digital, yaitu kemampuan memahami nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam interaksi digital. Dalam pembelajaran ini, saya juga menyadari pentingnya etika dalam menggunakan internet. Etika berinternet atau netiquette itu mencakup tata krama dalam berinteraksi di ruang digital, seperti menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung orang lain, kemudian tidak menyebarkan hoax atau informasi atau berita yang belum terverifikasi, kemudian menghargai privasi orang lain, dan tidak melakukan ujaran kebencian atau cyberbullying. Demikian learning journal agenda 3 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.